Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Qudus yang dirahmati Allah dan keluarga besar IKADI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi mengutip ayat atau surat Wal Asri karena satu hal. Biasanya kalau pengajian tarhib Ramadan begini, ayat yang dikutip itu pasti ayat tentang puasa. Tapi saya mengutip surat Al-Asr itu agar Ramadan kali ini bisa terasa berbeda. Terasa berbeda itu secara dua kategoris. Pertama, berbeda pada dialaminya peningkatan keimanan kita, dan yang kedua dialaminya peningkatan kualitas dan kuantitas amal soleh yang kita kerjakan. Imam Syafi'i itu salah seorang imam mazhab kita pernah berkata tentang matahari yang ada di langit. Beliau mengatakan, wasyamsu law waqafat fil falki daiman lamalahan nasa min ujumin wa min urbin. Kalau matahari yang ada di langit itu tidak bergerak, maka manusia yang memandang matahari yang tidak bergerak itu akan menjadi bosan. Materi tarhib Ramadan ini kalau Bapak sekalian cari di AI, Google, bisa jauh lebih lengkap dibandingkan yang saya ceramahkan nanti. Tapi saya berharap dan kita semuanya berharap agar Ramadan kali ini benar-benar memberikan perbedaan yang luar biasa. Oleh karenanya saya mengutipkan, walaupun tidak terlalu jelas ya, kata-kata indah dari Syekh Adam Syarqawi yang saya nanti belajar. Adam Syarqawi ini kira-kira usianya mungkin di bawah saya sekitar 5 tahun deh. Dia ulama kelahiran Palestina, sangat ahli dalam sastra Arab dan sudah doktor di bidang syariah. Saya tiap hari mengikuti telegram beliau. Di antara tulisan beliau yang menarik adalah Ramadan datang tepat waktu. Mudah-mudahan kebaca ya. Ramadan selalu datang pada waktu yang tepat sesuai jadwal yang pas. Dulu waktu ibadah puasa itu disyariatkan, datangnya itu pas sebulan, kira-kira sebulan lah kalau di Asia, pada saat Rasulullah harus berperang dalam perang Badar. Jadi Ramadan itu pertama kali disyariatkan di tahun kedua Hijriyah di bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan Rasulullah sudah terlibat dalam perang Badar. Kondisinya pas ya. Kenapa saya bilang pas? Karena waktu itu 313 pasukan itu oleh Rasulullah diajak untuk mencegat rombongan dagang yang datang dari utara ke selatan, datang dari Syam mau masuk Mekah. Tetapi kemudian Allah memerintahkan mereka itu untuk menghadang rombongan pasukan perang, karena rombongan dagang ini memberitahu bahwa mereka akan dihadang. Cepat-cepat mereka memberitahu para pemilik modal dan pemilik barang itu agar rombongan dagang ini diamankan. Keluarlah pasukan 1000 dari Mekah. Nah, lalu Allah memerintahkan agar yang dihadapi itu bukan rombongan dagang, tetapi yang dihadapi adalah rombongan pasukan perang. Walaupun tidak serta-merta sahabat itu menerima, karena ada sebagian yang tidak suka, lebih enak memang mencegat rombongan dagang daripada mencegat rombongan pasukan perang. Tapi karena kondisinya Ramadan pas, di dalam surat ke-8 kalau tidak salah ayat ke-5 atau ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Sebagaimana Tuhanmu Muhammad memerintahkan engkau untuk keluar dari Madinah
Sementara sebagian orang-orang beriman tidak suka, karena memang niatnya tadinya untuk mencegat rombongan pasukan, rombongan dagang, tapi Allah memerintahkan untuk mencegat rombongan pasukan perang. Tapi situasinya pas, jamaah sekalian. Dulu di awal Agustus tahun 1945, Jenderal Terauchi di Saigon, Vietnam, memanggil Soekarno, Hatta, satunya lupa saya, Syahrir atau siapa, dan mengatakan janji kemerdekaan Jepang yang pernah disampaikan kepada rakyat Hindia Belanda itu akan diberikan tanggal 23 Agustus. Itu di awal Agustus, dan itu mau masuk Ramadan. Nah, kemudian ketika 3 orang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia ini sampai di Singapura, maka salah satu di antara mereka mendengar siaran radio kekalahan Jepang dalam perang Asia Pasifik dari Amerika Serikat. Lalu mereka mengatakan begini, kenapa harus nunggu 23 Agustus? Kenapa tidak segera diumumkan itu? Nah, pilihannya itu jatuh pada tanggal 17 Agustus, dan itu bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan. Hadirin sekalian, hadirin mungkin tidak pernah memikir resiko mengumumkan kemerdekaan pada saat Jepang menjanjikan tanggal 23 Agustus dan kita memilih tanggal 17 Agustus, resikonya besar. Resikonya besar. Berarti para pejuang rakyat di Hindia Belanda, rakyat Nusantara itu harus berhadapan dengan 2 kekuatan militer. Satu adalah kekuatan militer Jepang yang walaupun kalah, dia tidak kalah di Nusantara, tetapi kalah di luar wilayah jajahan. Dan yang kedua adalah kekuatan militer milik sekutu yang baru saja mengalahkan Jepang. Dan faktanya pada bulan Agustus, September, Oktober, November kita berperang dengan sekutu di Surabaya pada tanggal 10 November. Artinya pengumuman kemerdekaan itu sesungguhnya resikonya tinggi, tetapi karena pas Ramadan situasinya menjadi mudah. Hadirin sekalian, saya kira-kira ingin ngomong begini, kalau hadirin punya hutang, alhamdulillah Ramadan datang, doanya bisa lebih panjang, ya kan? Kalau hadirin punya urusan yang belum selesai, alhamdulillah pas Ramadan datang, kita bisa lebih khusyuk berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Syekh Adam Sarkawi yang menulis ini, dia adalah putra kelahiran Palestina. Palestina sedang berada dalam suasana yang luar biasa. Ia bilang begini, ia datang ketika hidup telah benar-benar melelahkan kita. Beliau bilang begini, sekali lagi, ia datang ketika hidup telah benar-benar melelahkan kita. Baik melelahkan karena memang situasi regional Palestina yang seperti itu, maupun melelahkan bahwa situasi masing-masing kita itu memang terasa lelah. Ngurus ayah, ibu, anak yang sekolah, masjid yang perlu direnovasi, tetangga yang perlu dibantu, dan segala macam. Saya, hadirin sekalian, di rumah Tropodo itu ada 3 jamaah masjid yang membuat saya itu nyari-nyari saja membantunya. Yang saat itu jamaah masjid yang mobilnya, mobil Avanza seperti yang mobil saya pakai itu, sudah penyok itu sebelum Covid, sampai sekarang belum diperbaiki. Dan bajunya kalau ke masjid nggak pernah ganti. Saya perhatikan kalau lewat depan rumahnya sudah semakin banyak yang rusak. Jamaah kedua adalah jamaah yang pas masuk Covid bisnisnya hancur karena ekspor ikan ke Vietnam, dan dia sudah kandung pinjam uang banyak untuk renovasi rumahnya. Bisa dibayangkan dia tidak akan mudah mengembalikan itu. Jamaah yang ketiga, jamaah yang berpisah dari istrinya, bercerai maksudnya, karena perbedaan prinsip yang mereka, dan dia hidup sendiri. Bagi saya yang melihat, dan bagi takmir masjid di mana 3 orang itu datang, melihat jamaahnya yang seperti itu, hadirin sekalian, untung Ramadan datang. Ramadan itu membuat kita bisa berdoa pada Allah dan bisa mencari orang yang bisa peduli untuk membantu dia. Hadirin, kata Syekh Adam Sarkawi, ia datang ketika hidup telah benar-benar melelahkan kita, ketika mimpi-mimpi kita telah menguras habis tenaga kita, dan ketika kita telah mencapai batas kemampuan kita untuk berlari dan menangis. Waktu perang Badar itu pada tanggal 16 Ramadan, malam 17 Ramadan, Rasulullah berdoa dengan doa seperti ini. Hadirin bisa komentari. Allahumma intuhlik hadhil isabah lan tu'bad abadan fil ardi. Ya Allah, kalau pasukanmu engkau kalahkan besok pagi, engkau tidak akan pernah disembah lagi selamanya di muka bumi. Doa seperti apa itu, hadirin sekalian? Ustaz Tarkom, boleh nggak kami berdoa? Ya Allah, kalau doaku tidak engkau kabulkan besok pagi, ya Allah,
tidak akan ada yang jadi muadzin besok ya Allah gitu. Misalnya gitu. Tapi kadang-kadang hidup itu semelelahkan itu, hadirin sekalian. Kita membutuhkan benar-benar bahwa ibu yang membesarkan anaknya, seorang ayah mencari nafkah buat keluarganya, seorang takmir masjid yang berusaha memakmurkan masjidnya, seorang dai yang berjuang agar lebih banyak lagi orang mengerti agama, kadang-kadang memasuki fase-fase itu. Hadirin tahu, walaupun situasinya tidak pas menjelang Ramadan, hadirin sekalian, apa doa Rasulullah pada saat diusir dari Taif, hadirin sekalian? Redaksinya begini: Allahumma ashku ilaika dha'fi quwwati wa qillata hillati. Beliau berdoa itu dalam keadaan berdarah-darah, dilempari batu oleh penduduk Taif. Taif itu kira-kira mampir 80 kilo sampai 100 kilo dari Mekah. Darahnya tinggi. Beliau ditolak di Taif, mereka tidak mau masuk Islam, dan Rasul berdoa, ya Allah, aku adukan ketidakmampuanku kepadamu dan ketidakberdayaanku menghadapi manusia. Dan Allah memberikan hadiah perjalanan Isra dan Mi'raj, walaupun tidak pas menjelang Ramadan. Tapi kadang-kadang kita bersyukur pada Allah, saat-saat ibadah, saat-saat mulia itu datang di saat-saat beban hidup kita begitu luar biasa. Kata Syekh Adam Sarkawi, ia datang ketika kita merangkak keluar dari kelelahan batin kita. Sejak kemarin saya memasang status saya, tulisannya Adam Sarkawi, antara gua dan terowongan. Dulu pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, menghindari kejaran penguasa yang zalim. Sekarang pemuda-pemuda itu berlindung di bawah terowongan yang mereka buat di bawah tanah Palestina, karena menghadapi tirani kekuasaan yang mengerikan itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa pentingnya ini saya sampaikan? Saya hanya ingin menyampaikan, kita berpuasa Ramadan tahun ini berbeda suasananya dengan Ramadan tahun lalu. Yang sedang kita hadapi adalah situasi di mana, hadirin sekalian, kalau saya ungkapkan dengan sebuah doa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab itu berdoa dengan doa begini: Allahumma inni a'udzubika min jaladil fajiri wa ajizis siqati. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari dominannya orang-orang yang rusak di tengah-tengah kami, dan dari tidak berdayanya orang-orang baik di tengah-tengah kami. Jadi Ramadan itu, kalau saya pakai doa ini, harusnya kita menjadi orang baik yang dominan pengaruhnya di tengah-tengah kehidupan. Harusnya kita menjadi orang guru yang baik, arsitek yang baik, akuntan yang baik, dokter yang baik, penguasa yang baik, yang kebaikannya itu dominan, jamaah sekalian. Dan tidak boleh kita kalah dominan dibandingkan orang yang lupa kepada Tuhan, mengabaikan agama dan segala macam, jamaah sekalian. Suatu saat Umar bin Khattab dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Ahmad Rashid ditanya, atusikul Qur'an takhriba wa hiya amiratun? Umar, setelah engkau memimpin ini, mungkinkah kehidupan negara ini akan kembali rusak? Itu pertanyaan rakyatnya pada Umar. Kata Umar, qala idza ala fujaruha ala abrariha. Satu saja syaratnya, kalau kehidupan ini mau kembali rusak, apabila orang-orang yang rusak di antara kalian lebih banyak dan lebih mendominasi dibandingkan orang-orang baik kalian, jamaah sekalian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya jamaah rasulullah, suatu saat seorang tokoh Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka itu, ketika di dalam penjara, beliau ditahan selama 2 tahun 4 bulan di masa presiden pertama. Seorang petugas sipir penjara itu bawa alat yang digunakan untuk membunuh Profesor Dr. untuk disetrum. Tapi ketika sudah sampai di hadapannya, keanehan terjadi. Beliau yang ditugasi untuk membunuh Profesor Dr. Hamka itu tiba-tiba berbalik sopan bertanya ini dan itu, jamaah sekalian. Petugas penjara yang muda yang lain mengatakan setelah dia pergi, orang yang membawa itu, apa yang tadi Anda baca? Kata Hamka, memang kenapa? Itu alat yang dibawa dalam tas kresek hitam itu, alatnya itu adalah alat strom yang digunakan untuk membunuh tahanan. Kenapa tiba-tiba dia berbalik baik dengan kau? Kata Hamka, saya hanya berdoa hasbunallah wa ni'mal wakil. Keesokan harinya, orang yang datang mendekati Hamka itu datang lagi dan benar-benar bertanya tentang doa. Karena dia ngaku akhirnya bahwa dia tadinya ditugasi untuk segera mengeksekusi Hamka, tapi kenapa tiba-tiba dia melunak? Dia
kemudian belajar, diajari doa, minta diajari macam-macam. Oleh Hamka dituliskan doa-doanya. Tapi sebelum dia pergi, sebentar. Anda sholat apa belum? Belum. Sholat dulu. Karena doa itu biasanya dibaca oleh Rasulullah setelah dia sholat gitu. Akhirnya petugas penjara itu jadi sholat, hadirin sekalian. Saya ingin kita semuanya, ibu rumah tangga, kemudian kepala rumah tangga, ketua RT dan lain-lain, jangan jadi orang baik biasa, tapi jadilah orang baik yang kuat dan punya pengaruh besar di tengah-tengah kehidupan. Ramadan itu kalau hanya ditanya apa yang wajib, apa yang sunnah, yang membatalkan, hadirin pakai ini aja, nggak perlu datang pengajian ini, dapat ya. Hanya butuh setengah menit, 30 detik keluar semua jawabannya, ya kan? Tapi saya ingin memotivasi saya sendiri dan kita semuanya, ada banyak pekerjaan kehidupan yang kalau kita hadapi, insya Allah Ramadan ini akan terasa lebih bermakna. Makanya Syekh Adam Sarkawi menutup perjalanan keyakinan bahwa Allah tidak meninggalkan hambanya adalah bekal sepanjang tahun demi Allah, kata dia. Allah tidak meninggalkan kita kecuali kita ditakdirkan menerima doa kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami ketika kami berada di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami semuanya ke bulan Ramadan. Saya kemarin Sabtu pagi tadi di rumah saya, di rumah besar kan, ada pengajian Bapak pakai kitab Tadabbur Quran. Sepekan yang lalu, hadirin, ibu-ibu dan bapak yang warga Semolawaru pasti tahu. Jadi ada kejadian seorang ibu kena serangan mungkin stroke, saya lupa menanyakannya ya. Tiba-tiba diantarkan oleh anaknya berusia 43 ke rumah sakit Husada Utama. Sang putra laki-laki yang mengantarkan ibunya yang sedang dalam keadaan kondisi negatif itu malah kena serangan jantung di rumah sakit Husada Utama, dan justru kemudian meninggal terlebih dahulu. Saya ingin mengingatkan, umur kita ini kita tidak tahu apakah kita ini akan dipanggil duluan atau tidak, tapi sebaiknya kapanpun kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakukanlah persiapan dengan sebaik-baiknya. Dalam nasihatnya Imam Syafi'i dikatakan, man arafa bu'das safari ista'adda. Barang siapa yang tahu bahwa perjalanan hidupnya akan panjang, dia akan menyiapkan bekal. Hadirin sekalian, gitu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin mengajak hadirin sekalian merenungkan kata tarhib ini yang sering disampaikan. Kalau saya persingkat, tarhib Ramadan itu seperti ini. Tarhib Ramadan itu menyambut bulan Ramadan dengan segala kesiapan, keluasan, serta kelapangan jiwa serta raga. Begitu. Pertanyaannya, hadirin sekalian, kalau kita menyambut Ramadan semata-mata belajar fikih Ramadan, belajar tentang apa yang perlu dikerjakan dan itu, tanpa mengerti situasi besar yang terjadi dengan lingkungan di sekitar masjid, lingkungan di sekitar ini, mungkin tidak akan terasa. Kalau hadirin tahu, sekarang secara reguler kawan-kawan pegiat media sosial memposting saudara-saudara kita di Gaza itu kedinginan luar biasa. Jadi dingin dalam pengertian lahiriah, dingin luar. Sementara kita bisa melewati malam-malam Sya'ban mendekati Ramadan dengan seperti ini, mereka berjuang, jangankan Israel yang harus mereka hadapi, mereka berjuang juga harus menghadapi kedinginan suasana dan cuaca yang luar biasa. Oleh karenanya dari mimbar yang mulia ini saya mengajak teman-teman Bapak sekalian, ada IKD, ada Lembaga Amil Zakat LMI, ada YDSF, ada Nurul Hayat, ada banyak. Silahkan sisihkan sebagian rezeki. Mulai saya tahu persis lembaga-lembaga itu memilih pilihan dari sekedar 10.000, 20.000, 50.000 sampai 100.000. Itu aja pilihan. Tidak sampai menyediakan pilihan. Nah, oleh karenanya sembari kita menyambut Ramadan di hari-hari yang luar biasa ini, jangan lupakan saudara kita yang kata Adam Sarkawi dalam ungkapannya seperti ini. Ya. Ia datang, kita hidup telah benar-benar melelahkan kita, ketika mimpi-mimpi kita telah menguras habis tenaga kita, dan ketika kita telah mencapai batas kemampuan kita untuk berlari dan menangis. Itu yang mau saya sampaikan. Mudah-mudahan kawan-kawan panitia juga memfasilitasi dan mewadahi kepedulian kita untuk seperti itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan. Jadi sekarang kita tanya, apakah kita memiliki kesiapan, keleluasan serta kelapangan jiwa?
Dulu waktu kita kecil menjelang Ramadan itu merasa terganggu karena kebebasan makan dan minum mulai tidak ada. Begitu Ramadan mau berakhir, kita gembira. Persis waktu kita SMA, SMP, SD. Hari yang paling menggembirakan buat anak SD, SMP, SMA hari Sabtu siang. Karena sebentar lagi akan libur. Dan hari yang bikin kesel, jengkel itu adalah hari Minggu sore karena besoknya akan masuk. Itu kan? Tapi buat orang yang terisi iman, buat orang yang sadar bahwa hidup itu harus diisi dengan kebaikan demi kebaikan, maka semua hari itu akan menjadi hari-hari yang menyenangkan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, ini enak diomongkan, tetapi kalau kita tahu cara mengolah jiwa, pikiran dan hati, maka kita akan merasa lapang, merasa berbahagia saat-saat Ramadan itu akan datang pada kita. Maka hadirin sekalian, sebelum Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballilna Ramadan, setiap kali hadirin membaca Al-Fatihah, baik di dalam salat maupun di luar salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, cobalah berhenti dan merenung. Hadirin minta ditolong dalam bab apa? Wa iyyaka nasta'in. Kalau hadirin minta tolong, ya Allah, tolonglah aku agar aku khusyuk salat 5 waktu. Tolonglah aku ya Allah agar aku bisa segera memasukkan ibuku ke rumah sakit. Tolonglah aku ya Allah agar aku segera bisa mencarikan uang buat berobat ayahku. Tolonglah aku ya Allah agar tetangga kanan kiriku yang tidak mampu bisa aku carikan bantuan. Semakin banyak hal yang mau kita sebut untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Saya hari Kamis lupa saya dari Fakultas Vokasi UNER di Jalan Srikana itu. Hadirin sekalian, naik gokar ke Semolawari sini. Sopir gokarnya saya tanya, di mana biasanya mangkal kalau malam dan sekarang. Di antara jawaban dia, saya Pak itu punya penumpangnya usia SMP, laki-laki perempuan. Berani-beraninya dia dibilang nggak malu dia berciuman laki-laki perempuan di mobil saya. Hadirin yang dirahmati Allah, saya sampaikan ini agar kita ini jangan jadi orang baik yang tidak peduli. Jadilah orang baik yang peduli kepada semua orang di sekitar kita. Saya kemarin bilang ke teman-teman di Surabaya Barat, Pakal, kita ini kalau ketemu orang minuman keras, berjudi, narkoba, berciuman, tidak mau ribut, tidak mau hantam kerong, tidak akan bikin kosong, tapi kita ingin berbagi cinta dan kasih sayang pada mereka. Kita ingin menyampaikan kepada mereka bahwa hal-hal yang tidak baik yang mereka kerjakan itu harusnya mereka hentikan, tetapi kita tidak akan memukul, tidak akan bakar-bakar, enggak. Kita ingin jadi orang baik yang peduli, penuh kasih sayang, dan membuat mereka diingatkan. Hadirin masih ingat ayat Yasin, surat Yasin ayat ke-6? Litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Agar engkau memberikan peringatan kepada orang yang kalau tidak diberi peringatan mereka jadi lalai. Paling gampang saya beri contoh begini ya. Waktu saya tinggal di Wonokromo tahun 95 di awal nikah, pas puasa orang lagi tadarus pada jarak 10 meter kira-kira dari saya berdiri ke teras masjid paling, ada orang main judi. Bayangkan malam taraweh, habis orang taraweh tadarusan, ada orang main judi yang main, bahkan oknum keamanan kampung. Saya datangi, saya berdiri, Pak, Mas, ini ada orang ngaji ya, dan ini malam Ramadan, silakan berhenti. Saya tidak akan meninggalkan tempat ini sebelum teman-teman berhenti. Berdiri saya terus, walaupun dalam batin repot juga kalau mereka naur saya ya. Dan akhirnya bubar. Tapi keesokan harinya saya sapa mereka, saya hargai mereka, saya perlakukan dengan baik, karena saya ingin menegur perbuatannya, tapi orangnya saya pergauli dengan sangat baik. Pas saya pindahan dari Surabaya ke Brebek, hadirin sekalian, yang ngangkut-ngangkut bareng ya teman-teman ini, hadirin sekalian, gitu. Saya ingin kita ini jadi orang baik tapi peduli, hadirin sekalian. Ya. Pas sudah pindah di Brebek, saya diuji lagi. Gang Buntu, beberapa teman yang tahu rumah saya di Brebek itu dipakai untuk transaksi SDSB, masih tahu SDSB, sumbangan dana sosial berhadiah. Saya tegur itu, yang saya tegur itu namanya Cuplis, nama aslinya Mukhlis. Tatonya itu dari leher sampai ke kaki. Dia salah satu penghubung para pemain judi. Mas, minta tolong, itu rumah saya dipakai ngaji habis maghrib sampai isya. Nah, yang benar. Jadi jangan transaksi ini. No, kok ya pas yang ikut ngaji itu anaknya bos judi di situ. Tapi saya tegur itu. Bahkan hampir 15 tahun kemudian setelah saya tinggal di situ, sampai sebelum saya pindah ke Tropodo, saya dilapori oleh tetangga kanan kiri.
Tetangga bilang, "Bi, itu hari Jumat kemarin pas sholat Jumat, orang-orang itu di rumah ujung itu main judi." Bayangkan. Hari Sabtu sore habis salat asar, setelah saya berdoa baca ayat kursi, memohon perlindungan dari Allah, udah kayaknya bawahnya mau berkelahi kan. Saya nanya 2 orang yang pernah masuk penjara, teman-teman saya, di depan pintu di rumah yang dipakai judi itu, saya bilang, "Mas, bapak yang sekarang bermain judi di dalam, minta tolong semuanya keluar. Rumah ini dibuat bukan untuk digunakan untuk main judi." Saya ngomong begitu. Lalu saya bilang begini, "Mbak, ibu-ibu, bapak, monggo kalau jenengan mau lihat orang main judi, ini ada di dalam, kita lihat bareng-bareng." Sengaja saya permalukan begitu. Saya pikir setelah itu pintu itu akan digedor, akan keluar. Nggak ada yang berani. Mereka menjebol atap rumah dan keluar dari atap rumah semuanya. 2 jam setelah kejadian itu, ada tetangga kami yang meninggal. Lalu kemudian saya bertemu dengan salah seorang pemain judi itu, namanya Mas Gatot. Dia bilang, "Bi, sepuntene nggih wau kan." Dia bilang, "Minta maaf ya tadi." Saya bilang begini, "Mas, daripada Mas Gatot berurusan dengan polisi jadi panjang, lebih baik berurusan dengan saya." Saya pergauli orang yang dengan baik, tetapi perbuatannya saya sampaikan kontrol saya. Ramadan kali ini akan terasa berbeda kalau kita jadi orang baik tapi peduli. Tapi peduli-pedulinya kita itu bukan main bakar, main marenda. Allah mengajari kita dengan cinta dan kasih sayang kepada orang lain. Kenapa kalau kita menjadi orang baik tidak peduli? Jangan sampai kita kemudian ada orang tidak sholat, ada orang yang nggak benar di tengah kita, diem saja kita, tidak menyapanya, tidak mempergaulinya dengan baik dan cari kesempatan menyampaikan nasihat. Tiba-tiba doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala gara-gara hal-hal begitu. Saya ingin ulangi sekali lagi. Kita tidak ingin jadi orang baik ya, dengan cara menghadapi orang yang tidak baik dengan cara yang tidak bagus. Saya Adam Sarkawi dalam kitabnya Ma'an Nabi, ada kitab itu mengurai sebuah hadis yang Rasulullah pernah bersabda begini, ada seorang laki-laki yang salah memberikan harta infakannya kepada 3 orang. 1, laki-laki ini salah berinfak, penerimanya itu adalah seorang pencuri. Jadi ribut itu satu kampung gara-gara dia berinfak pada pencuri. Hanya laki-laki ini beristighfar dan berinfak yang kedua. Jatuhlah infak yang kedua pada seorang pezina. Ribut juga orang-orang itu. Hanya orang ini berinfak untuk yang ketiga kalinya, karena 2 kali sudah salah. Justru malah jatuh pada orang kaya. Hadis sekali. Ribut juga orang-orang itu. Tapi pada malam harinya si laki-laki ini bermimpi, kata Rasulullah, dan ada suara yang mengatakan, "Semoga infakmu yang engkau berikan kepada pencuri itu membuat pencuri itu akan bertobat dan berhenti mencuri. Semoga infakmu yang engkau berikan kepada pezina itu membuat pezina itu taubat dan tidak melaksanakan kembali zina. Semoga infakmu yang salah sasaran kepada orang kaya yang kau tidak sadari itu membuat orang kaya itu mau berinfak." Hadirin, itu Rasulullah bercerita dan kejadian itu sebelum Rasulullah. Tapi di zaman Khalifah Utsmani, salah seorang hadirin bisa cek di Google ya. Seorang Khalifah Utsmani itu keliling menginspeksi keadaan rakyat, menyamar sebagai rakyat biasa, di tengah jalan bertemu dengan mayat yang tergeletak yang tidak diurus orang, padahal sudah meninggal. Orang-orang mengatakan, "Bagaimana kami mengurus mayat? Dia kerjanya setiap malam datang ke rumah pelacur dan datang ke rumah orang jual minuman keras. Apa yang perlu kami urus buat laki-laki yang seperti itu?" Akhirnya karena iba, khalifah yang menyamar itu dibawalah laki-laki yang sudah meninggal itu ke rumah keluarganya. Lalu istrinya membuka rahasianya. "Memang suami saya itu setiap malam minta izin datang ke rumah pelacur dan ke rumah penjual minuman keras. Tapi yang dia lakukan di rumah pelacur itu, dia bilang, tutup rumahmu, jangan engkau terima laki-laki yang mengajakmu berzina, dan terima uang ini dariku. Makan dan minumlah dari uang yang aku berikan kepadamu. Jangan engkau makan dari uang pemberian laki-laki yang mengajakmu berzina." Begitu setiap malam. Dan waktu datang ke rumah penjual minuman keras, kata dia, "Tutup toko minuman kerasmu, jangan jual minuman keras pada orang lain yang ingin membelimu. Ambillah uang ini dan makan dan minumlah." Gitu. Dia meninggal dalam keadaan seperti itu. Kata Syekh Adam Sarkawi tentang kejadian ini, kalau orang-orang baik yang keluar dari masjid itu berakhlak yang baik dan berhadapan dengan orang-orang yang bermaksiat dengan cara yang baik, maka orang-orang yang bermaksiat itu punya alasan untuk meninggalkan maksiat mereka, melaksanakan kebaikan. Tapi kalau kita orang ke masjid, suka berpuasa, suka baca Al-Quran, tidak punya akhlak yang baik,
dan tidak menghadapi orang-orang yang bermaksiat dengan akhlak yang baik. Kata Syekh Adam Sarkawi, apa alasan kami meninggalkan maksiat sementara orang yang keluar dari masjid itu begitu akhlaknya? Nauzubillah min dzalik. Hadirin, jangan biarkan kebahagiaan itu menjadi milik kita saja. Bagilah kebahagiaan itu buat orang yang tidak kenal Tuhan, yang tidak tahu beribadah, yang bingung menjalani hidup karena mereka tidak mengerti agama dengan baik. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengajak hadirin, Ramadan itu bulan yang penuh berkah. Ya. Semoga kita mendapatkan keberkahan. Saya ingin mengajak, berkah itu artinya dua, tumbuh, berkembang, dan bertambah. Pertanyaannya adalah, apakah 29 hari atau 30 hari lagi nanti kita ini akan tumbuh, berkembang, dan bertambah bagus secara personal atau tidak? Ya, Mas. Itu tantangan. Hadirin, saya berikan hal yang tajam ya. Kata Rasulullah SAW, khiyarukum man dzakarakum billahi ru'yatu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang apabila kalian melihat dia itu, kalian itu langsung ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin saya, cara mencari orang seperti ini gampang. Hadirin, nanti kalau sholat subuh, ibu-ibu kalau mau masuk ke masjid, cek saja orang yang sudah jalan ke masjid itu 30 menit sebelum subuh masuk, atau 1 jam. Banyak, di Masjid Al-Qudus ini ada, di masjid semua masjid ada. Orang-orang yang nggak pakai sorban, biasa saja, bahkan mungkin statusnya biasa, tapi dia sudah 30 menit, 1 jam berjalan ke masjid. Itu representasi dari orang yang, kata Rasulullah, orang-orang yang baik diantarakan adalah orang yang kalian lihat dia itu mengingatkan kalian pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang tua itu kalau sudah masuk sholat 5 waktu, cukup itu seisi rumah itu langsung bangun dan sholat. Ada yang tidak kurang-kurang setiap kamar di rumah itu bangun-bangun baru bangun. Tapi orang yang baik itu, kata Rasulullah, orang yang kalau kalian lihat dia itu mengingatkan kalian pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para salafus saleh mengatakan orang yang mencapai kelas yang sempurna itu di antara tabi'in adalah Hasan Basri. Hasan Basri itu kalau orang lewat di Madinah, orang berhenti bertransaksi dagang, berhenti karena lihat dia itu. Dua alasannya, karena Hasan Basri itu orangnya ganteng dan orang selalu membuktikan, dia selalu membuktikan ucapannya dalam tindakan itu. Kita kan kebalik adanya, sudah tidak ganteng, sudah tidak cantik, omongan dan tindakan berbeda-beda. Makanya kita lewat berkali-kali orang tidak terpengaruh dengan keberadaan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya lengkapi dengan cerita Hasan Basri. Suatu saat Hasan Basri dalam sebuah kitab yang berjudul Anisul Mu'minin disebutkan beliau diundang khutbah Jumat oleh budak-budak di Yaman. Mintanya tema khutbahnya, tolong saat engkau khutbah jelaskan tentang Islam itu melarang perbudakan. Di hari Jumat yang sudah ditentukan, beliau tidak datang dan baru datang sebulan kemudian baru khutbah. Budak-budak itu protes, kenapa baru datang sekarang? Kenapa sebulan yang lalu tidak engkau datang? Apa jawaban Hasan Basri? Sebulan yang lalu saat engkau mengundang khutbah ke sini, aku masih belum mendapatkan rezeki dari Allah, dan oleh karena aku belum bisa membebaskan budak. Baru sehari kemarin, hari Kamis, sebelum saya berangkat ke sini, aku baru mendapatkan rezeki dan baru aku bebaskan budak, dan oleh karenanya aku berani mengatakan dan bisa mengatakan Islam itu melarang perbudakan. Begitu Hasan Basri. Kata Rasulullah, sebaik-baik kalian adalah orang yang kalau kalian lihat dia itu mengingatkan kalian pada Allah. Yang kedua, ciri yang kedua, wazada fi amalikum mantiku. Kalau dia bicara, kalau dia ngomong, apa yang kalian dengar dari pembicaraannya itu memotivasi kalian berbuat kebaikan. Coba teman-teman nanti bubaran, istirahatan, macam-macam ngumpul. Coba lihat. Orang di kanan kiri kita itu terbagi dalam 3 kelompok. Yang kalau dia ngomong selalu menyusahkan kita. Ketemu dia selalu kita sedih. Karena yang dia omongkan hutangnya, masalahnya, sakitnya, mesti begitu. Ada orang yang kalau ngomong dengan kita, ngobrol, nggak bikin kita susah, nggak bikin kita bahagia. Karena yang dibicarakan itu mode terbaru, tempat makanan yang paling enak, kemudian macam-macam. Tapi ada orang yang kalau bicara dengan kita itu, begitu dia bicara, tiba-tiba kita ingin belajar dan baca buku. Begitu dia bicara, tiba-tiba kita ingin sholat tahajud. Begitu dia bicara, tiba-tiba kita ingin memuliakan tetangga kita yang menjadi tetangga kita yang lama. Begitu dia berbicara,
tiba-tiba kita ingin menjadi orang yang disiplin? Kenapa? Selalu saja pembicara itu ada buktinya dalam tindakan-tindakan sehari-hari. Dan itu orang itu ada di sekitar. Saya suka bercerita, dulu kalau SMA, kita kan upacara bendera hari Senin, ya kan? Guru kita itu kalau hari Senin selalu datang ke kelas mengobrak-ngabrik siswa untuk dihalau ke lapang B. Saya punya guru agama namanya Pak Subhan. Cara dia mengeluarkan siswa dari kelas itu elegan sekali. Beliau hanya berdiri di pintu ruang guru, senyum sedikit saja. Itu senyumnya bertenaga sekali. Begitu tersenyum, teman-teman keluar dari kelas. Begitu belum keluar semuanya, beliau hanya maju kira-kira 2 meter, senyumnya agak dilebarin. Nah, itu jumlah yang itu semakin luar biasa. Coba ibu-ibu bapak saya praktekkan di rumah. Berdiri senyum. Kira-kira anak yang belum sholat itu akan segera sholat atau tidak? Ada orang begitu. Ya. Nah, hadirin yang dirahmati, bisakah kita tumbuh dan berkembang ke tingkat itu? Hadirin, sehingga orang seperti ini tidak perlu banyak ngomong dan segala macam. Sebagian anak-anak kita kan hafal. Kalau sudah pakai peci, sarung ini kan, anak-anak ngomong, ayah mau ceramah. Udah ngerasa gitu kan. Mereka sudah mulai menghindar kita. Kalau kita jadi orang yang baik, yang kata Rasulullah, kalau dia bicara, maka apa yang dibicarakan itu, yang kalian dengar dari dia, memotivasi kalian untuk berbuat. Yang ketiga, yang terakhir, yang puncaknya, wa qarrabakum fil akhirati amalu. Kalau dia beramal, maka amal yang kalian saksikan itu memotivasi kalian untuk berbuat sesuatu yang langgeng dan abadi. Hadirin, saya perlu menyampaikan ini agar Ramadan yang sekian hari lagi itu tidak dibiarkan hanya A, B, C, tapi kita tidak mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat bagus. Ada teman haji saya tahun 2024 itu WA saya, Ustaz, sudah dipanggil haji sih saya. Ji, saya nanti Ramadan tahun ini sebulan penuh akan saya habiskan di mana? Di tanah suci, umroh namanya. Hadirin mau umroh di tanah suci macam-macam, pastikan kita ini tumbuh, berkembang dan bertambah bagus. Itu yang mau saya. Karena saya mau beri alasan kenapa kita perlu tumbuh, berkembang dan bertambah bagus. Beberapa alasan berikut perlu direnungkan. 1. Kalau kita tumbuh, berkembang dan bertambah bagus, maka kita akan merasa senang dengan diri kita sendiri. Setiap kali hadirin merasa bosan, tidak nyaman, itu berarti tidak ada yang berubah dan tidak berkembang di dalam diri kita. Itu pasti. Tapi kalau ada yang tumbuh, berkembang dan berubah lebih baik sedikit demi sedikit, pasti kita suasananya akan menyenangkan. Kalau nggak percaya, besok pagi kalau habis bangun tidur, silahkan spray, bantal sama guling itu ditata. Biasanya dita biasa, kali ini semproti dengan parfum. Lakukan sesuatu yang berbeda, pasti akan terasa nyaman. Ya. Besok pagi kalau kedatangan suami, buat ibu-ibu yang suaminya mau pulang, biasanya Mbak, ya buka sendiri pintunya. Di dapur ngomong begitu. Kali ini gorengan dihentikan, sambut suami di depan, hadirin sekalian, dan cium tangan suami. Pokoknya lakukan perubahan sedikit. Begitu berubah lebih baik, akan terasa enak di dalam diri kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal sederhana, hadirin kalau bertamu itu perhatikan cara tuan rumah itu menyajikan cangkir itu. Cangkir kan ada cantolannya kan? Kalau orang yang ngerti etika, biasanya cantolan itu diletakkan di jangkauan tangan kanan ya. Kalau orang yang nggak ngerti, ya asal itu. Pokoknya lakukan sesuatu dengan cara lebih baik, karena kita akan merasa senang dengan diri kita. Yang kedua, ini yang penting-penting. Ada nasihat bijak dari ulama kita. Aslih nafsaka yuslih lakan nas. Perbaikilah dirimu, nanti orang akan berbuat baik kepadamu. Gitu. Jadi kalau ingin orang-orang itu semakin baik dengan kita, kuncinya sederhana saja. Perbaiki diri kita semakin baik dari waktu ke waktu. Termasuk cara kita memperlakukan orang lain. Saya di sini nih, mohon maaf, di sini di ujung gang sana, bapak yang di sini tahu ada warga non muslim pilot, Pak Han namanya, di ujung sana Pak Bambang ya. Itu biasanya saya kalau lewati dia, kalau olahraga itu muter di sini 1 kilo gitu, mesti di depan beliau itu saya cek apakah saya menyapa beliau itu menjadi lebih baik dari waktu ke waktu.
Dan saya lakukan itu dari sekedar senyum sampai bertanya namanya, sampai hal lebih detail lagi gitu. Sampai terucaplah suatu saat, Pak Ustadz, manggil saya Pak Esanya. Suatu saat saya ingin datang ke Ustadz, mau bertanya tentang segala sesuatu tentang di atas gitu. Dia sudah tidak terbiasa dengan penyebutan istilah Tuhan A, Tuhan B, tapi dia soal di atas. Saya sudah ancang-ancang mau saya kasih mushaf Al-Quran ini hadirin sekalian. Kenapa? Ternyata soal menyapa orang di jalan, soal menyiapkan sesuatu yang berharga buat tamu yang akan datang, soal anak yang pulang sekolah kita sambut lebih baik, ternyata menimbulkan efek yang dahsyat. Apa itu? Orang akan bertambah baik dengan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini kisah terkenal di dunia pelatihan. Ada orang kaya di sebuah kawasan datang di toko furniture cari macam-macam. Lalu ada seorang karyawan yang peduli. Dia segera mendekat, "Bapak, ada yang bisa saya bantu?" Lalu dia menemani orang kaya itu mencari hal-hal yang dibutuhkan dengan sopan dan dengan santun. Suatu saat beliau ini menelpon pemilik toko furniture, "Bisa Anda kirimkan karyawan Anda yang bisa membantu memperbaiki alat-alat di rumah saya yang rusak?" "Boleh Pak." Dikirimlah yang B, bukan A yang tadi. Orang kaya ini bilang tadi, "Bisa nggak Anda kirimkan karyawan yang kapan hari menemani saya waktu saya cari barang-barang di toko Anda?" Minta yang A, hanya gara-gara alasan yang seperti itu. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa kita ini waktunya panjang, 29 sampai 30 hari. Orang yang terlibat berubah dengan puasa itu banyak, miliaran. Tapi kalau kita tidak ikut berubah menjadi lebih baik dan bagus, mungkin orang akan melihat, jangan-jangan orang-orang di sekitar kita akan merasa, oh sama saja, puasa tidak puasa, begitu-begitu saja. Yang ketiga, kalau kita tumbuh dan berkembang, bukan hanya kita merasa senang, orang akan bertambah baik. Yang ketiga ini yang paling penting, kemampuan kita mempengaruhi orang lain itu akan naik. Ya. Saya suka memberi contoh yang ekstrim gini. Tahun 2014 saya ke Bontang, kawan-kawan cerita, "Ustadz, ada anggota dewan, Ustadz, pada malam coblosan untuk calon 5 tahun berikutnya, dia ngisi amplopnya itu, per amplop isinya 500.000. Di Surabaya berapa? Dia pikir Ustadz, malam perhitungan suara akan menang, kalah Ustadz, padahal 500.000 per amplop. Lawannya itu Ustadz, isinya per amplop 1,5 juta. Bisa dibayangkan, amplop 1,5 juta setiap suara itu, gitu. Tapi kaidahnya begitu, siapa yang lebih baik, lebih banyak, dia akan mudah mempengaruhi. Itu prinsip. Jadi kalau hadirin di rumah tidak dihargai anak istri, tenang sajalah. Yang perlu dinaikkan adalah kebaikan kita. Itu saja kuncinya. Kalau hadirin di jalan tidak banyak yang menyapa, tenang saja. Yang perlu hadirin lakukan adalah menaikkan kebaikan-kebaikan kita setiap saat. Karena kebaikan yang meningkat itu akan meningkatkan kemampuan kita mempengaruhi orang lain. Hanya saja bedanya begini, kalau kebaikan yang kita naikkan itu kita lakukan dengan ikhlas, semata-mata sebagai rasa terima kasih kita pada Allah, karena Allah telah begitu banyak berbuat baik. Maka beda kalau orang meniatkan itu dengan pamrih dan maksud tertentu yang bersifat material dan segala macam gitu. Saya beri contoh yang agak lucu ya. Letnan Jenderal Sudirman itu, istrinya tadinya mau dinikahkan oleh paman istrinya itu tidak dengan Letnan Jenderal Sudirman yang guru, karena dia guru kan Sudirman. Tapi pamannya itu ingin menikahkan ponakannya itu dengan seorang dokter. Cuma Sudirman itu punya akal yang cerdik. Dia selalu berkunjung ke rumah ayahnya istrinya itu sebelum nikah dengan alasan bertanya soal-soal keagamaan dan kemuhammadiaan, karena memang itu. Padahal alasan itu alasan hanya dia ingin sering gitu. Tapi akhirnya Sudirman dinikahkan dan pamannya jengkelnya minta ampun. Sudirman tahu pamannya itu masih sakit hati. Bagaimana cara Sudirman menyembuhkan sakit hati pamannya itu, paman istrinya maksudnya, pada saat beliau menjalani prosesi militer pengangkatan sebagai pimpinan tertinggi, panglima besar itu, beliau naik jeep militer. Dia bilang kepada sopirnya, "Pak, minta tolong berhenti di barisan itu, di mana pamannya itu ada di situ." Pas sudah berhenti, pamannya dinaikkan ke jeep militer. Nah, sejak saat itu sakit hatinya mulai hilang. Gitu. Hadirin, jangan biarkan Ramadan itu hanya menjalankan kebaikan secara organik, enggak. Tapi lakukan kebaikan itu dengan niat, ya Allah, Engkau telah banyak memberi nikmat, bahkan nikmat yang aku terima tidak terhitung, ya Allah. Demi Allah, saya akan berbuat baik pada ayah, ibu, tetangga, dan segala macam dengan cara yang begitu. Maka kebaikan yang akan keluar dan muncul itu akan menjadi sangat luar
biasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu kita punya pejabat Pak Hugeng, Kapolri kita. Cerita ini terkenal. Yang terakhir ini yang cerita Rocky Gerung. Waktu istrinya itu mau ke rumah kakaknya di Belanda, kakaknya itu tahu bahwa suami dari adiknya itu strict, maka dia mengirimkan uang untuk beli tiket dari Indonesia ke Belanda. Dan istrinya bilang, saya mau berangkat menikah kakaknya dengan uang yang dikirim oleh kakak saya dari Belanda. Kata Pak Hugeng, jangan berangkat. Bagaimanapun orang tidak akan percaya bahwa uang itu adalah pemberian kakak. Pasti orang akan tetap mengatakan uang itu adalah uang dari Hugeng sebagai Kapol. Dicegah begitu. Yang kedua, hadirin sekalian, ini cerita sebelum itu. Waktu Pak Hugeng mau dilantik jadi Kapolri, hadirin sekalian, sehari sebelumnya beliau meminta istrinya menutup toko bunga yang baru saja dibunga. Kata dia, saya tidak ingin besok waktu saya dilantik orang-orang membeli karangan bunga dari toko bunga yang engkau buka. Disuruh tutup aja. Hanya kita respect pada beliau yang luar biasa. Jadi setiap pertambahan kualitas kepribadian seseorang itu akan menaikkan kemampuan seseorang mempengaruhi orang lain. Kalau dibalik begini, kenapa seorang ayah tidak bisa menyuruh anaknya sholat, seorang dai tidak bisa mengajak jamaahnya begini? Karena kebaikan yang dia miliki tidak begitu luar biasa. Di salah satu masjid di Kebraun, hadirin sekalian, saya ditanya oleh seorang guru besar, Ustadz, saya guru besar, tidak perlu saya sebut, kampus ternama di Surabaya. Tolong Ustadz, saya diajari bagaimana cara mengajak anak saya bisa sholat. Coba bayangkan, pertanyaannya itu, tolong saya diajari Ustadz bagaimana saya ngajak anak saya bisa mudah sholat. Sesuatu yang buat sebagian kita itu gampang, tetapi bagi sebagian yang ini menjadi sangat mudah, menjadi sangat sulit untuk kenapa? Ternyata di balik ucapan ayo sholat, ayo baca buku, perlu syarat yang fundamental. Apa itu? Orang yang mengajak itu adalah orang yang punya banyak kebaikan, kualitas kebaikan yang membuat ajakannya itu akan menjadi sangat bertenaga kepada orang lain. Gitu. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi saya ajak hadirin sekalian membuka surat ke-7 ayat 56. Ayat ini biasa karena sudah sering didengar. Bunyi ayatnya itu akhirnya inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Biasa kan? Tapi penjelasan Profesor Dr. Hamka tentang muhsin itu bikin kita terbuka. Muhsin itu adalah orang yang berbuat baik untuk dirinya dan orang lain, tapi beliau bilang dan terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Itu yang menakjubkan. Hadirin ke taman seseorang, lalu datang bilang, Pak sebentar Pak, saya mau ganti baju. Begitu ganti baju rapi, disambut tamu. Tamu itu datang lagi seminggu lagi. Begitu hadirin datang, hadirin sekalian nyambut, di meja tamu kita sudah tersedia minuman. Itu artinya lebih baik dari waktu ke waktu. Kalau cara hidup kita seperti itu, maka rahmat Allah akan turun. Rahmat Allah itu rezeki, kesehatan, petunjuk, jalan keluar, teman, macam-macam. Turun kepada orang yang kalau berbuat baik untuk dirinya dan orang lain, tetapi terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Coba bayangkan, diperbaiki dari waktu ke waktu. Saya hampir sebulan berurusan dengan polisi. Rabu pagi ngisi pengajian di daerah Gedangan, pulang lewat Ropodo, lewat Kendang Sari, depannya kantor pos Kendang Sari. Ada mbak-mbak itu mau belok melawan itu nggak ngeliat mobil saya, akhirnya saya tabrak. Nabraknya pelan saja, yang salah jelas dia, tapi saya nabrak, ada polisi, Pak silakan Pak ke pos. Aduh, saya udah, batin saya pasti berurusan ya. Saya cek rekening masih ada, aman lah kalau harus bayar macam-macam ya kan. Begitu turun macam-macam, ada surat-suratnya Pak, lengkap Pak gitu. Saya sengaja begini, itu Pak STNK saya, dan begitu SIM saya bilang, Pak itu SIM saya juga sekaligus mati. Saya ngomong begitu sengaja gitu, nggak saya tutup-tutupi. Daripada dia, loh Pak SIM kok mati, saya ngomong duluan, SIM saya itu mati Pak gitu. Ada yang tahu? Nggak ditilang saya, nggak diapa-apain saya. Iya Pak, lain kali hati-hati saja. Jadi saya deg-degan, waduh ternyata nggak diapa-apakan gitu. Saya mikir, apakah karena saya jujur bahwa STNK Pak SIM saya mati atau macam-macam, saya bisa ngatur. Tapi begitulah kebaikan. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Di surat ke-7 ayat 56 itu Allah berjanji rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang muhsinin. Tapi muhsinin itu adalah orang yang berbuat baik untuk dirinya dan orang, tetapi terus diperbaiki dari waktu ke waktu, dan latih itu. Kalau mau nyoba ke tukang parkir, tarifnya kan 2.000, ada kan? Coba kali ini bayar 3.000, 2.000 tambah 9.000. Parkir lagi pakai uang 5.000, kembaliannya nggak perlu diminta. Parkir lagi pakai uang 10.000, ada kan? Kalau mau 100.000 silahkan, nggak apa-apa. Tetapi 3 kali parkir, tukang parkir bertemu dengan pemilik sepeda motor yang bayar parkirnya lebih dari tarif yang ini, pasti orang ini pasti akan mengadu. Begitu hujan deras, helm dan jaket kita tidak sempat kita amankan, insya Allah aman. Karena tukang parkir itu tahu wajah orang yang dermawan mana dan wajah orang yang suka nawar tarif parkir itu mana. Begitulah hidup. Dan berlaku buat siapa saja. Di Mesir itu ada namanya ulama terkenal namanya Profesor Dr. Mutawalli Sya'rawi. Beliau itu habis dari ngisi forum ini ke forum berikutnya. Kenapa beliau begitu dihargai? Pas di forum berikutnya anaknya bilang, lihat ayah saya enggak? Karena ayah saya sudahnya di mimbar. Kata orang, itu ada di toilet masjid, di kamar mandinya masjid. Begitu didatangi ke dia, ternyata ulama besar ini sedang membersihkan masjid. Apa namanya toilet itu? Membersihkan. Kata anaknya, ayah, kenapa ayah melakukan ini? Kenapa tidak langsung ke mimbar? Ayahnya bilang, tadi aku ceramah di tempat pertama itu, orang mencium tangan saya, memuji saya, dan banyak orang memuji saya. Saya tidak ingin lalai dengan pujian orang, makanya saya bersihkan toilet masjid. Begitu. Baru dia masuk ke mimbar. Coba bayangkan saya. Kenapa ulama-ulama kita begitu luar biasa dahsyat daya rubahnya? Karena mereka punya kebaikan yang sangat luar biasa. Jadi Ramadan tahun ini ada anak, istri, teman yang bisa menjadi objek kita berbuat baik. Maka naikkanlah kebaikan sedikit demi sedikit. Maka lihat orang-orang di sekitar kita itu akan berbuat baik, bahkan daya pengaruh kita akan menjadi meningkat sangat luar biasa. Begitu. Kehidupan itu berjalan dengan cara seperti itu. Begitu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja saya ingin mengakhiri ceramah ini. Kita ingin berkah itu dalam makna ada banyak lagi kebaikan yang bisa kita lakukan secara berkesinambungan setelah itu dalam banyak hal.